Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran terutama PDIP dan Gerindra. Dugaan saya bisa saja ada nostalgia masa lalu, misalnya Gerindra sama Megawati. Dulu ada istilah perjanjian batu tulis yang memang bisa saja ini muncul lagi. Jadi kalau dulu Ibu Meganya presiden, lalu capresnya ada Pak Prabowo, bukan tidak mungkin. Meskipun memang idealnya harus PDIP yang capres misalnya. Tapi bukan tidak mungkin antara Prabowo sebagai capres, berdasarkan kesepakatan mereka, lalu Mbak Puan sebagai cawapresnya. Memang ada di internal PDIP sendiri memang saat ini kan cukup kuat ya. Berdasarkan relawan-relawan, misalnya ada figur Pak Ganjar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan bukan tidak mungkin kalau misalnya Pak Ganjar itu tidak diakomodir oleh PDIP, ya sangat mungkin diambil oleh KIB. Atau mungkin dari semut merah misalnya. Ya tinggal lobby politik untuk diusung karena yang bagaimana itu faktor yang cukup juga berpengaruh. Nah, tapi lagi-lagi kita tidak mendahului otoritas masing-masing partai, tetapi bagaimanapun yang muncul saat ini kan ada sejumlah figur. Oke lah, koalisi berdasarkan elit partai, tetapi ada figur juga meskipun tidak pengurus partai, tetapi mendapat simpati dari masyarakat. Itu juga harus menjadi pertimbangan bagi partai nanti ketika mengusung pasangan capres maupun cawapres. Saya kira itu. Tetapi lagi-lagi dalam konteks pendidikan politik kita, jauh lebih baik kalau memang jauh hari sebelumnya sudah ada figur yang memang definitif diusung. Sehingga cukup waktu bagi masyarakat atau pemilih untuk melihat rekam jejak atau visi misi dari pasangan capres-cawapres yang diusung oleh masing-masing koalisi. Dan saya sendiri secara pribadi mengharapkan kalau bisa ke depan pada pemilu 2024 itu minimal ya 3 poros lah supaya dinamika juga menarik sehingga masyarakat punya banyak alternatif untuk memilih menimbang-nimbang mana di antara yang 3 itu. Saya kira itu. Oke bro, kita kembali kepada orang kuat ya. Berdasarkan catatan yang saya punya ya, ada sekitar 5 figur yang sangat kuat yang berpengaruh di dalam penentuan koalisi ya. Yang pertama tentu saja adalah Presiden Jokowi ya. Yang kedua adalah Ibu Megawati. Kemudian yang ketiga adalah Pak Prabowo ya. Kemudian yang keempat itu adalah Surya Paloh dan yang kelima adalah SBY ya. Sejauh mana sih pengaruh dari figur orang kuat ini, terutama di dalam penentuan atau penetapannya hasil untuk calon presiden 2024? Dari segi komunikasi politik yang publik semua udah bisa melihat selama ini, tarikan komunikasi antara Pak Jokowi dan Mega masih cukup baik. Demikian juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya kira juga komunikasi ini karena memang ketika putusan Pak Jokowi, Pak Prabowo itu bergabung di kabinet Indonesia Maju saat ini itu keputusan luar biasa dan memang harus menurunkan hal sesuatu yang ini. Jadi komunikasi di antara tiganya saya kira cukup bagus. Ya secara politik juga komunikasi Pak SBY dengan Pak Jokowi juga jalan. Mungkin yang sedikit saya agak masih tidak komunikatif mungkin Bu Mega dengan Pak SBY. Secara politik biasa bilang ya semua bisa berjalan baik, tapi realnya belum begitu komunikatif yang saya tangkap ya. Mungkin jadi artinya ketika itu 5 itu antara Pak SBY dan Bu Mega itu misalnya belum begitu di mata publik, maka kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan PDIP agak sedikit ya mungkin tidak semulus ya yang harapan. Sehingga ada kemungkinan Gerindra
ya figur Pak Surya Paloh juga saya kira kan ada beberapa catatan-catatan sebelumnya juga yang bisa saja menjadi ganjalan untuk berkoalisi dengan antara Nasdem dan PDIP. Jadi menurut saya ini kita tunggu sesungguhnya permainan karena ini masih panjang. Jadi kita berharap memang kelimanya ini tidak hanya sebagai kingmaker tapi sekaligus sebagai negarawan, memberikan kesejukan yang baik bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Bisa menyelesaikan ketegangan dengan musyawarah mufakat dengan konsolidasi yang kuat ya antara yang satu dengan yang lain ya, dan jangan sampai menunjukkan kepada publik itu bahwa tidak punya hubungan yang harmonis ya. Misalnya tidak mau berjabat tangan itu kan repot itu ya. Kan rakyat ini kan